Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab berikutnya pada mata kuliah fisika 2, yakni potensial listrik, lanjutan dari bab sebelumnya, yakni medan listrik. Medan listrik sebelumnya lagi itu gaya listrik, muatan listrik. Lanjut kita melihat di bab 16 bahwa konsep energi sangat menarik dalam berurusan dengan subjek mekanik. Di sini poin utamanya adalah konsep energi. Untuk satu hal, energi adalah kuantitas yang dilestarikan dan karenanya dilestarikan ini maksudnya kalau bicara bahasa fisika dikonservasikan atau dikonservatif. Jadi instrumen atau alat yang penting untuk memahami alam. Selain itu kita melihat bahwa banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep energi. Meskipun pengetahuan rinci tentang gaya yang terlibat tidak mungkin, atau ketika perhitungan yang melibatkan hukum Newton akan terlalu sulit dalam perhitungan listrik. Jadi paling mudah baik itu mekanik atau elektrik, kita arahkan ke konsep energi. Jadi dari sudut pandang energi, dalam listrik kita gunakan, itu akan sangat berguna. Dan ini tidak hanya memperluas hukum konservasi energinya saja, tetapi juga memberi kita cara lain untuk melihat fenomena listrik. Jadi kita di sini melihat sudut pandang lain dari fenomena listrik dari bab muatan listrik dan bab medan listrik sebelumnya, dari sudut pandang energi. Jadi energi juga merupakan alat dalam memecahkan masalah lebih luas dalam banyak kasus daripada menggunakan gaya dan medan listrik. Gaya dan medan listrik kita diperkenalkan sebelumnya, yaitu gaya Coulomb, kemudian ada medan listrik yang masih lebih ke vektor. Dan ketika sudah berurusan dengan vektor, berurusan dengan arah, maka itu akan sangat susah, apalagi dalam dalam bidang listrik. Oke, langsung saja ke energi potensial listrik dan beda potensial. Jadi dalam bab sebelumnya, dalam buku Giancoli itu bab 16, kita menemukan hal berguna untuk mendefinisikan medan listrik sebagai gaya persatuan muatan. Ini E di bab sebelumnya itu adalah F per muatan, per Q. Seperti itu, gaya per muatan, itu medan. Nah, demikian pula berguna untuk mendefinisikan potensial listrik. Jadi potensial listrik itu kita definisikan sebagai energi potensial listrik per unit muatan. Energi potensial listrik per unit muatan. E per Q. E per Q. Energi potensial listrik per muatan. Ini. Energi potensial listrik per muatan. Seperti itu. Nah, potensial listrik diberikan simbol V. Kita simpulkan sebagai V. Jika muatan uji Q positif memiliki energi potensial PE pada titik A, berarti terhadap beberapa energi potensial listrik VA pada titik ini adalah ini. Dari mana PE per Q? Itu dari sini. Dari definisi energi potensial listrik per unit. Seperti itu. Dari mana konsep perbandingan energinya? Dari sini. Energi itu adalah gaya dikali jarak. Gaya tadi, ini kalau dari rumus ini itu kan EQ atau QE gayanya ini diganti. Kemudian usaha itu adalah minus energi delta energi potensial. Jadi kalau kita representasikan di gambar 17.1 ini, jadi energi potensialnya pindah dari A ke B, berarti B kurangi A min. Jadi W itu adalah min delta EP, energi potensial EP
atau PE, potensial energi dalam bahasa Inggris. Jadi min ini di fisika 1 sudah dijelaskan di bab energi. Maka ini jadi min QED berdasarkan rumus yang ini. Seperti itu. Kemudian rumus ini ya diterjemahkan, dikombinasikan dengan rumus ini, sehingga dia ada VA min VB. VA min VB itu beda potensial namanya. Jadi kalau VA itu potensial, potensial itu apa? Potensial itu adalah energi potensial listrik per unit muatan, per muatan. Energi per muatan itu namanya potensial. Kalau energi listrik per muatan berarti potensial listrik. Kalau ada perubahan potensial namanya beda potensial, delta V. Ini delta V atau ditulis VBA. Pakai PEB, potensial energi titik B dikurangi potensial energi titik A per Q. Maka min WBA per Q. Seperti ini. Ini rumus yang umum masih prosesnya. Diturunkan melalui konsep energi. Selanjutnya, satuan potensial listrik beda potensial, ya potensial listrik dan beda potensial itu sama, karena bukan sama maknanya ya. Kalau maknanya tadi sudah dijelaskan, kalau potensial listrik itu energi potensial listrik per muatan, kalau beda potensial itu delta potensial. Satuannya sama, joule per kolom, energi per muatan, biasanya diberi nama khusus volt untuk menghormati Alexandru Volta yang terkenal karena menciptakan baterai listrik pada zamannya. Volt disingkat menjadi V, jadi 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Beda potensial sama karena diukur dalam bentuk volt juga. Biasanya nama lainnya, nama terkenalnya itu tegangan. Seperti itu, atau voltage bahasa Inggrisnya. Contoh. Ini contohnya sebuah tabung di televisi. Nah, ini suppose an elektron, ada elektron pada gambar tabung. Kemudian elektron itu dipercepat gerakannya dari awal hingga kecepatan tertentu, di mana dari awal hingga kecepatan tertentu itu proses percepatannya menggunakan beda potensial 5000 volt plus. Ya. Di sini pertanyaannya berapa perubahan electric potential energy of electron. Berarti pertanyaannya adalah berapa perubahan energi potensial listrik dari elektron. Yang pertama. Yang kedua, yang A. Yang B, berapa kecepatan elektron tadi. Elektron tadi setelah diberi 5000 volt tadi, beda potensial 5000 volt, kira-kira akselerasinya berapa? Itu pertanyaannya. Langsung saja, yang pertama itu yang dipertanyakan adalah elektrik potensial energi potensialnya. Ini energi potensial di sini ada. Ini energi potensial itu QED, atau di sini bisa pakai V kali Q ya. V kali Q ini lebih berpotensi digunakan. Nah, ini V kali Q. Ya, dimasukkan angkanya, selesai. Itu. Terus selanjutnya, untuk menghitung percepatannya, kita menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Energi potensial atau energi mekanik lah, karena ini berupa gerakan. Seperti ini. Tinggal dimasukkan delta KE-nya, kinetik energi min delta potensial energinya. Delta potensial energinya ini bisa didapat dari ini. Ini kan delta. Di sini potensial energi itu ini. Berarti kan Q dikali VBA atau delta V. Nih, Q delta V. Ketemunya min Q VBA. Kemudian kita hitung, dapatnya 4,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Di sini saya tidak jelaskan proses hitungannya karena itu lebih ke matematik saja. Saya lebih menjelaskan konsep elektriknya. Seperti itu, konsep fisikanya. Lanjut. Kemudian hubungan potensial listrik dengan medan listrik. Kalau ini bahas murni potensial listrik.
Bagaimana kalau kita gandengkan potensial listrik dengan medan listrik seperti halnya sebelumnya, ada gaya listrik atau gaya kolom, kemudian ada medan listrik, kemudian medan listrik kita hubungkan dengan gaya kolom atau gaya listrik, dapat rumus ini. Ya. Nah, ini kita coba kira-kira dapat apa kalau kita hubungkan seperti itu. Jadi efek dari distribusi muatan dapat dijelaskan baik dalam hal medan listrik, efeknya dalam distribusi muatan, namun dalam hal atau dalam potensi listrik, potensial listrik ya maksudnya ya. Nah, sering lebih mudah potensial listrik itu lebih sering mudah digunakan karena skalar. Jadi tidak memperhatikan arah. Sedangkan medan listrik vektor, maka kita harus menganalisis vektornya seperti halnya di video sebelumnya. Ketika membahas soal, maka akan lebih kompleks karena kita memperhatikan vektornya. Kalau dalam potensial listrik, kita cukup menjumlah saja. Sesuai dengan rumus yang ada, dijumlah selesai. Jadi mari kita perhatikan kasus medan listrik yang seragam seperti antara plat pada gambar 17.1 tadi, gambar ini ya. Yang ini. Bisa dibayangkan. Yang memiliki perbedaan potensial VBA, kerja usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan potensial Q dari A ke B sama dengan negatif, ya tadi negatif ya. Dari perubahan energi potensial. Gini, ini rumus di depan tadi. Kita juga dapat menulis pekerjaan atau pekerjaan ini usaha energi ya maksudnya ya. Yang dilakukan sebagai jarak waktu di mana gaya pada Q adalah FQ. Nah, ini. Ini di depan juga sudah disampaikan tadi. Jadi tinggal ini dikombinasikan ketemu ini. Ini sudah ada ini di sini. Tinggal dirangkum lebih sederhana saja. Ini V ya. W dikombinasikan dengan yang ini. Ketemunya QD. ED, sorry. Min ED. Nah, ini E ini kan medan listrik. Seperti itu, berarti ED itu VED. Ketemu sudah. Jadi kalau V itu adalah min ED. D. Sederhananya ini. Contoh, di sini ini dua paralel plat memiliki different potensial, beda potensial 50. Jika terpisah dengan jarak 0,05 meter, hitunglah nilai atau besar medan listrik di antara kedua plat tersebut. Seperti itu. Nah, ini tinggal E, VB per D. Seperti itu. Karena di sini persamaan tanda minus memberitahu bahwa menunjuk ke arah penurunan potensial. Jadi tidak masuk dalam perhitungan karena dia menentukan arah saja. Seperti itu. Namun nanti nilai medan, nilai muatan dalam skalar, dalam perhitungan potensial listrik itu diperhitungkan. Beda dengan vektor, tanda minus plus itu menjadi sesuatu arah. Dari sini masih statusnya arah minusnya. Lanjut. Ini tinggal dimasukkan saja ya rumusnya. Tinggal ini saja rumusnya. VAB sama dengan ED. Ya, VAB sama dengan ED. Kalau E itu kita, kalau nggak salah itu kan K Q per R kuadrat. Jadi kalau V nanti ketika E dikali D, geoternya hilang nanti ini. Jadi tinggal kaki per R di belakang nanti. Ada langsung. Nah, ini kemudian satuan energi ya, satuan energi. Jadi dalam energi listrik itu, satuan energi listrik itu namanya elektron volt biasanya yang digunakan. Elektron, 1 volt atau 1,6 kali 10 pangkat 19 Joule. Itu satu energi, 1 elektron volt. Berapa 1 elektron volt? Itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ini digunakan untuk konversi saja. Jadi pada slide ini lebih fokus pada konversi satuan energi. Dari Joule ke volt. Nah, potensial listrik kaitannya dengan muatan titik. Jadi kalau tadi
karena kita gandengkan dengan medan listrik, sebelumnya medan listrik kita gandengkan dengan gaya listrik, sekarang potensial listrik kita hubungkan dengan medan listrik. Kira-kira rumusnya bagaimana? Seperti itu. Ini sudah saya buatkan oret-oret di sini ya. Jadi dia nanti kalau R-nya dicoretkan tinggal K Q per R. Jadi ini rumus dari V versi muatan titik. Ini di sini sudah ada. Nah, ini rumus terkenalnya ini. Asal muasalnya ada tadi. Seperti itu. Ini rumus skalar. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, tinggal dijumlah saja. Kalau lebih dari 1, kalau cukup 1 ya sudah. Itu saja. Ini enaknya menggunakan atau mudahnya kalau menggunakan konsep energi. Contoh, di sini ada potensial listrik. Ditentukan potensial pada titik 0,5 dari 20 mikrokolom muatannya, kemudian dari minus 20 mikrokolom. Nah, ini dicontohkan ada plus 20, minus 20, tidak diberitahu posisinya di mana, ada masalah. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah tanda plus dan minus dalam gaya itu, dalam hukum Coulomb, kemudian dalam medan itu menentukan arah, ditarik apa ditolak, seperti itu. Tapi kalau di sini langsung dihitung saja pakai rumus ini, minusnya masuk. Nih. Maka hasilnya negatif yang ini. Tuh, letak perbedaannya. Jadi tidak perlu pakai vektor ini ngadep kemana, nggak usah. Yang penting Q-nya kita tahu, jaraknya kita tahu, dia mau miring, mau lurus, mau apa, terserah. Q-nya kalau negatif dipasang tanda negatifnya dalam perhitungan. Itu saja. Untuk potensial listrik. Contoh yang lain, ini yang menggunakan energi. Jadi berapa minimum usaha yang harus diberikan dari gaya luar untuk membawa muatan Q 3 mikrokolom dari jarak tak terhingga ke titik 0,5 meter dari muatan 20 mikro. Seperti itu. Nah, ini pakai konsep energi. Karena ini yang ditanya usaha. Usaha itu F kali W itu kan F kali D. Ya. Pakai rumus yang di depan tadi ini. Ini rumusnya. Sehingga dia pakai W delta EP, PE. Begitu. Ini kan delta PE. Kalau Indonesianya EP, energi potensial. Kalau Inggrisnya PE, potensial energi. Seperti itu. Tinggal dimasukkan angkanya ketemu. 1,08 Joule. Jadi kalau listrik itu tidak begitu susah. Yang susah itu memahami kisahnya, ceritanya ini. Nah, ini yang menariknya di sini atau yang diuntungkan itu kita harus memasukkan tanda-tanda dari muatannya. Ini yang sering kelewat di teman-teman itu. Karena keseringan mengerjakan soal gaya listrik dan medan listrik sehingga arah saja yang diurus, padahal itu bukan vektor, itu skalar. Jadi cukup fokus pada tandanya. Ini contohnya yang pakai posisi yang kemana-mana. Ini kalau dihitung menggunakan medan, kita harus memperhatikan arahnya. Maka dia ke sana, itu kan pakai vektor kan kalau begini. Nah, ini enggak. Kita cukup tahu jaraknya. Cukup tahu jaraknya dari A ke Q2 ini berapa, dari A ke Q1 itu berapa. Ini sudah ada angkanya semua, tinggal masukkan saja. Ini tinggal dimasukkan, tinggal dijumlah. Kalau VA berarti VA2, A oleh Q2, A oleh Q1. Ini 30, ini 60. Jadi tinggal 30, 0,3 meter, ini 60. Seperti itu, dijumlah saja. Kalau B ini ke sini berarti kalau ini jaraknya 26, ini 26, berarti ini sama 40. Karena dia segitiga sama kaki. Ini 40, berarti 40, 40. Ini kan 0,4, 0,4 sama.
Jadi soal ini yang ditanya adalah berapa potensial yang dialami di titik A oleh Q2 dan Q1, berapa potensial yang dialami oleh titik B oleh Q1 dan Q2. Seperti itu. Kalau ditanya medan, tinggal pakai rumus medan aja. Medan itu kan tadi E sama dengan V per D kalau nggak salah. Atau V sama dengan ED. Ini dapat langsung nilai medannya tanpa vektor-vektoran. Tapi kalau ditanya medan dulu, nah hitung vektor pakai vektor. Seperti itu. Gitu. Itu saja sih untuk bab potensial listrik. Semoga bisa bermanfaat. Tidak ada tugas untuk bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.